Kalau kita melihat manusia dari pagi sampai malam, tidak ada bosannya mencari dunia, mencari nafkah, mencari hidup, mencari mati. Tidak ada bosannya dia dalam hidupnya di dunia. Demi anak, demi masa depan, demi cucu, demi keluarga, demi. Terus untuk neraka apa? Untuk surga apa? Untuk ridha Allah apa? Al-Quran aja kita megang, dah bisa tahan lama. Sudah ngantuk, sudah bosan, sudah capek. Tapi kalau kita megang Quran sampai habis, malah kita bolak lagi mengulang bacaannya. Barangkali ada yang tertinggal belum dibaca. Malah habis kita baca pusing, sakit kepala. Kenapa? Dipastikan naik BBM. Itu yang kita baca. Stres kan? Tapi coba kalau baca Al-Quran, subhanallah, baca Quran sudah stres, tapi tetap baca lagi. Ini baca lagi. Habis itu diulang lagi halamannya. Belum lagi foto-foto perempuan, dilihatin berkali-kali. Sudah baru dia buka halaman Qurannya, halaman sekian ada foto wanita. Oh sebentar, habis Qurannya balik lagi halaman tadi berapa ya yang ada foto. Ya Allah, manusia memang Allah kasih yang terbaik, tapi dia mau cari yang pusing. Dia mau cari yang stres. Bukan stres lagi, super stres. Sepuluh kunci untuk menhayati dan mentadabburi Al-Quran. Saya akan susunkan 10 kunci satu persatu secara tertib, teratur, tersusun. Nanti Bapak Ibu kita akan sedikit satu persatu mendalami semampu kita sesuai waktu yang Allah berikan dan mudahkan. Yang pertama, bisa dibacakan Ustaz Faruk? Yang pertama, cinta. Kurang jelas ya tulisannya. Mohon maaf, ini namanya usaha manusia. Ya, jadi kalau ada yang ini, tapi insya Allah dibacakan Ustaz Faruk pelan-pelan. Nanti kayaknya warna putih lebih terang ya. Ya, warna putih lebih terang. Disuruh minta ganti warna malah jadi begini. Tolong dibacakan satu persatu Ustaz Faruk pelan-pelan supaya mereka mampu menuliskan 10 kunci. Nanti kita akan masuk dalam bahasan cinta Al-Quran. Silahkan. 10 kunci menghayati Al-Quran. Yang pertama, cinta Al-Quran. Bagaimana cinta, bagaimana cara cinta, bagaimana supaya kita mendapatkan cinta, tanda-tanda cinta, kita akan bahas sekarang satu persatu. Terus? Yang kedua, menghadirkan target dan tujuan membaca Al-Quran. Dalam hal tujuannya apa baca Al-Quran? Maunya apa baca Al-Quran? Niatnya apa? Maksudnya apa? Targetnya apa? Itu yang nanti kita juga akan bahas. Mendalami lebih detail lagi. Yang ketiga, sistem bacaan dijadikan hafalan. Bagaimana cara kita menjadikan bacaan itu sekaligus bisa menjadi hafalan? Ada sistemnya yang akan bantu Bapak Ibu sedikit bisa baca, biarpun yang sedikit Anda baca, tapi sekaligus bisa menjadi hafalan, bisa sekaligus menjadi setoran untuk kita menikmati Al-Quran. Terus? Yang keempat, dengan sistem baca dalam salat. Bagaimana sistem baca dalam salat? Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Nanti juga akan bahas lebih dalam lagi contoh bacaan kita atau sistem bacaan kita dalam salat. Lebih indah lagi yang kelima. Yang kelima, sistem baca di waktu malam hari, khususnya di waktu sahur. Seindah-indah bacaan Al-Quran di waktu malam hari, dan seindah-indahnya lagi di waktu sahur. Itu namanya sepertiga akhir. Jadi mulai habis isya sampai subuh, itu semua namanya malam. Lebih indah lagi di waktu sahur, karena waktu sahur memang waktu barakah. Allah memang khususkan waktu sahur untuk umat ini, tak ada untuk umat yang terdahulu, hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan, khaliful yahuda wan nasara tasahharu, bersahurlah
Karena orang Yahudi dan Nasara tidak bersahur, jadi mereka tidak menghargai waktu itu. Tapi kalau umat Islam, Allah berkahi di waktu itu. Di antara keberkahan adalah sistem baca Al-Quran di malam hari dan juga di waktu sahur. Jadi Bapak Ibu, insyaAllah sampai Rabu yang akan datang seterusnya, sampai masuknya bulan Ramadan, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tinggal sebentar lagi, subhanallah. Rasanya baru Ramadan kemarin belum selesai rasanya. Ya, sekarang sudah habis, lewat 1 tahun, berarti kita mendekati mati. Yang saya selalu berdoa, ya Allah izinkanlah kami bisa beribadah dan nikmati bulan Ramadan sampai habis. Karena sayang sekali kalau Allah berikan umur 1 tahun, tapi begitu mau masuk Ramadan malah jadi sakit. Begitu mau masuk Ramadan malah mati. Begitu mau masuk Ramadan malah jadi masalah yang menghalangi kita berpuasa. Banyak orang yang Allah tidak menghendaki untuk mendapatkan taufik nikmati bulan Ramadan karena sepanjang hidupnya memang dia tidak menghargai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, dan saya selalu mendoakan Bapak Ibu, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bertemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan iman sampai habis, dan kita bisa termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam. Amin. Terus? Dan yang keenam, dengan mengeraskan suara dan melakukan bacaan Al-Quran. Termasuk juga membaca Al-Quran dengan suara keras. Banyakkan yang suka baca. Nanti akan jelaskan sistemnya, bagaimana cara yang tepat saat kita membaca Al-Quran. Apakah hanya membaca dalam hati, atau hanya dengan lidah, atau hanya dengan gerakan bibirnya, atau boleh kita lipatkan bibir, tutupkan mulutnya, tidak bergerak sama sekali bibir kita. Membaca hanya dengan mata, artinya dengan mata, pandangan mata saja yang membaca ayat Al-Quran. Kita akan jelaskan mana yang lebih baik supaya kita bisa mendapatkan menhayati Al-Quran. Yang ketujuh, dengan mentartilkan Al-Quran. Mentartilkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil. Biarpun belum fasih, biarpun belum sempurna bacaannya, tapi kita nanti juga akan jelaskan bagaimana tartil yang tepat, bagaimana tartil yang cocok sesuai kemampuan kita. Karena Bapak Ibu masing-masing punya kemampuan. Ya, tidak semua sama kemampuannya, tidak semua sama fikirannya, tidak semua sama pendapatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ada perbedaan menjadi tanda rahmat. Perbedaan itu yang dimaksud di sini perbedaan dalam komentar kita, pendapat kita, tapi tidak boleh ada perbedaan dalam hati kita. Tetap hati kita harus sama-sama saling cinta dan saling sayang dan saling mengisi dan saling bertakwa. Terus. Dan kedelapan, dengan cara mengulangi dan juga berhenti dengan tepat. Termasuk saya akan sampaikan dalam poin ini cara Rasulullah SAW. Maksudnya mengulangi salah satu membantu untuk kita lebih menhayati supaya menyentuh hati kita. Dan juga pas di mana kita berhenti. Ini kan sangat membantu. Kadang-kadang kita berhenti di posisi yang tidak sah, yang seperti yang disebar di Indonesia di mana-mana. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Saya dah tahu bacaan itu dari mana. Yang jelas bukan dari Rasul, bukan dari sahabat, saya tidak tahu. Mungkin dari apa, saya tidak faham. Dan banyak yang lain seperti itu. Posisi berhentinya tidak tepat. InsyaAllah dengan kita mempelajari poin ini, saya akan memberikan sistem Rasulullah supaya saat kita mengulangi ayat tertentu, di mana posisi kita, ini kan membantu memahami arti dan makna. Dan saya pernah menyampaikan salah satu cita saya, tapi perlu kita bekerja keras untuk bisa menunjukkan Quran itu. Saya punya keinginan ada satu Quran yang tertulis, tapi bagian makna punya warna tertentu, warna khusus. Misal ayat yang membahas cerita Nabi Musa misalnya, ada warnanya. Jadi orang yang baca walaupun dia tidak mengerti artinya, tapi dia hanya lihat dari konsep warna, oh ini ceritanya Nabi Musa. Misal membahas soal surga, begitu dia melihat warnanya, dia sudah tahu ayat ini membahas soal surga. Walaupun dia tidak faham soal terjemahnya, tapi dari sisi warna dia bisa sedikit membantu anda bisa menhayati, karena ayat memang ini bahasanya surga, ayat ini bahasanya tanda kebesaran Allah, ayat ini bahasanya yang warna misal merah tanda neraka, yang warna biru tanda apa gitu ya. Artinya
setiap bagian ayat, 5 ayat, 3 ayat, 10 ayat, sesuai makna, saya akan khususkan ayat tertentu ini dengan warna pribadi. Bukan Quran warna yang kita lihat sekarang. Kalau Quran warna, misal warna tajwid, di mana panjang, di mana pendek, di mana ini, bukan. Yang saya maksud warna di sini adalah warna dengan sesuai makna. Jadi begitu anda lihat satu warna, misal warna kuning, ini membahas tentang kebesaran Allah. Jadi anda secara umum, walaupun tidak mengerti secara detail ayat per ayat, tapi secara umum anda sudah tahu dari prinsip warna, oh ayat ini khusus membahas tentang kebesaran Allah, tentang ciptaan Allah, yang perlu kita mulai menggerakkan fikiran kita untuk bisa menghayati, dan seterusnya. Mudah-mudahan insyaAllah bisa terwujud impian ini. Terus Yang kesembilan, membagi ayat-ayat Al-Quran dengan sistem wirid. bagaimana cara kita memiliki wirid Al-Quran? Sebagaimana ada wirid amalan, wirid zikir, ada juga wirid Al-Quran. Rasulullah punya wirid. Wirid, faham wirid? Wirid adalah amalan tertentu yang kita amalkan secara rutin, tidak boleh dilepas. Sehat, sakit, ada di kota, di luar kota, di mana ada, itu namanya wirid. Ada yang jadikan wirid salat, ada yang jadikan wirid zikir, ada yang jadikan wirid salat malam, ada yang jadikan wirid baca Al-Quran. Jadi wirid itu di bawahnya macam-macam. Jadi wirid itu bukan hanya amalan zikir, bisa juga Al-Quran. Bagaimana cara yang kira-kira cocok untuk dijadikan wirid sehari-hari, supaya saya memiliki kebiasaan sampai wafat, sampai meninggal dunia, insya Allah menjaga wirid itu. Rasulullah punya wirid, mulai baca Al-Quran hari Sabtu, khatam hari Jumaat, itu wirid Rasulullah setiap minggu sekali. Di antara sahabat ada yang lebih cepat, di antara sahabat ada yang lebih lama, dan saya pernah menjelaskan di antara salah satu murid yang sebenarnya cita-cita saya ingin mengundang beliau tahun ini, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu yang lain. Beliau yang pernah saya menceritakan, ada seorang murid yang alhamdulillah beliau bisa membaca Al-Quran dan mengkhatam dalam 1 tahun 1000 kali. Saya lupa bawakan foto beliau, subhanallah, masih muda dan suaranya luar biasa. Mudah-mudahan kalau Allah masih ingatkan saya, InsyaAllah hari Rabu yang akan datang bersama-sama, mudah-mudahan sehat, saya akan tunjukkan fotonya. Mudah sekali, hafal Al-Quran, setiap tahun khatam 1000 kali. Dan saya punya cita-cita, karena beliau suaranya juga bagus, ingin saya undang bulan Ramadan. Tapi kemarin saya mendapatkan SMS lewat HP adik saya, beliau meninggal dunia. Tapi yang membuat saya bahagia, beliau meninggal dunia dalam kondisi koma karena habis kecelakaan mobil. Begitu dibawa rumah sakit dalam kondisi tidak sadar, 2 hari meninggal dunia di rumah sakit. Tapi subhanallah saat meninggal dunia, karena memang beliau kebiasaan mengkhatam setiap tahun sekali, kurang lebih 2 hari sekali khatam Al-Quran, 1000 kali dalam 1 tahun. Beliau subhanallah membaca Al-Quran sampai khatam, baru meninggal dunia dalam keadaan tidak sadar. Itulah karunia Allah bagi orang yang cinta dan memperhatikan Al-Quran. Kita mendengar azan dan insyaAllah kita lanjut kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta Ustaz Farouk bisa dibacakan lagi untuk kesempatan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum sempat mencetak atau menulis. Silahkan. 10 kunci menghayati Al-Quran. Yang pertama, cinta Al-Quran. Dan yang kedua, menghadirkan target dan tujuan membaca Al-Quran. Yang ketiga, sistem bacaan dijadikan hafalan. Pelan-pelan. Sabar. Yang keempat, sistem baca dalam salat. Yang kelima, dengan sistem baca di waktu malam hari, khususnya di waktu sahur. Yang keenam, dengan cara mengeraskan suara
dan melakukan bacaan Al-Quran. Yang ketujuh, dengan cara mentartilkan Al-Quran. Yang kedelapan, dengan cara mengulang dan juga berhenti dengan tepat. Yang kesembilan, dengan cara membagi ayat-ayat dalam Al-Quran dengan sistem wirid. Dan yang terakhir atau yang ke-10, dengan cara atau dengan sistem mengikat bacaan Al-Quran. Bapak Ibu, untuk dimaklumkan, semua apa yang selama ini saya sampaikan di sini di Masjid Sunda Kelapa, insya Allah secara otomatis dalam 2 hari maksimal masuk ke website www.syekhaliJabir.com. Jadi tinggal buka website ini, semua sesuai tanggal, hari sudah ada. Dan juga ada kesempatan lagi lewat majalah. Inti daripada kita buat majalah ini semua kumpulan apa namanya, tausiah kita, khutbah Jumat, kemudian program-programnya untuk mudah hafal dan yang lain-lain, semua terkumpul di sini. Oleh karena itu beli dong, masing-masing punya satu. Karena ini alhamdulillah, memang kita jujur saja, saya tidak mencari untung di sini. Cuman ini salah satu kemudahan, ya. Dan mohon maaf ya, kita terpaksa jual dengan harga seperti ini 10.000 karena memang niat saya apa yang kita dapat di sini dan kualitas alhamdulillah bagus, dan kita berusaha apapun, dan insyaallah khusus untuk bulan Ramadan ada insyaallah berita bagus, banyak ustaz-ustaz yang akan isi pesan-pesan di majalah kita ini, ya, termasuk para dokter kita, ulama-ulama kita yang saya sudah minta tolong mereka khusus buat Ramadan. Jadi banyak kita bisa belajar. Ini sebenarnya bukan hanya sebagai majalah biasa, ya, bukan yang banyak fotonya atau model, bukan. Tapi isinya betul-betul bisa menjadi bahan belajaran ilmu buat Bapak Ibu. Mungkin yang majalah pertama hanya sebatas ada kenalan-kenalan untuk lebih ta'aruf, lebih mengenal dakwah kita, lebih program sejarah lengkap. Tapi mulai tahap kedua, dan saya harap bisa setiap bulan, ya, karena kita ini semua murni modal. Apapun yang kita terima dari jamaah, kita bisa kembangkan, bisa juga salurkan kembali menjadi infak, menjadi sedekah untuk bangunan pesantren kita. Yang insyaAllah saya harap pesantren ini segera dimulai bangunnya habis Idul Fitri. Saya harap juga tidak masuk tanggal 1 Muharram, tanggal Hijriah, tahun baru Hijriah, sudah bisa kita menerima santri-santri yang sudah di mana-mana orang sedia dan ingin mengikut belajar Al-Quran dalam sistem Madinah. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua bantuannya, semua ini alhamdulillah tidak ada. Kita betul-betul membuat sistem menghitungkan saluran infak dan sedekahnya. Oleh karena itu kalau ada yang mau beli dengan harga 100.000, ya silahkan, tidak ada yang melarang. Karena kita lebihnya apapun semua terhitung, apapun yang termasuk dalam infak. Apalagi yang sebentar lagi di akhir-akhir Sya'ban, apalagi kita di sini membahas keutamaan bulan Sya'ban. Yang banyak ingin bertanya, apa itu bulan Sya'ban? Ada orang bertanya apakah ada ibadah khusus, nisfu Sya'ban dan hal-hal yang lain. Yang insyaAllah saya akan sentuh permasalahan ini nisfu Sya'ban di Rabu yang akan datang, supaya kita lebih jelas. Karena juga ada di samping itu ada banyak hadis yang sahih, ada banyak hadis yang dhaif. Harus kita juga jaga. Jangan sudah ada yang sahih yang jelas malah kita tinggalin, malah yang dhaif kita pakai. Itu yang harus kita sadari, supaya ibadah kita benar diterima oleh Allah. Kalau memang sudah ada yang sahih, kenapa lari kepada yang tidak sahih? Kalau sudah ada yang sudah kuat, kenapa lari kepada yang lemah? Itu yang kita sama-sama mencari yang terbaik. Bapak Ibu, tujuan saya insya Allah ke depan, mari kita sama-sama memperbaiki ibadah kita supaya diterima. Karena kita juga khawatir capek ibadah tapi ditolak, sayang kan? Pusing. Malah kita datang hari kiamat, Allah tunjukkan mana pahala saya, tidak ada, karena semua tidak benar. Masa kita mau seperti itu? Rugi dunia akhirat. Na'udzubillah. Oleh karena itu ayo mari sama-sama kita luruskan ibadah kita, sempurnakan iman kita.
Alhamdulillah kita ada Al-Quran yang sudah nyata dan jelas. Dan khusus tema ini, kunci, 10 kunci. Bapak Ibu, banyak masjid dan banyak yang ingin menjadi bahan belajaran tema ini di masjidnya masing-masing. Tapi saya minta izin dan minta maaf, saya sudah khususkan tema ini untuk Sunda Kelapa. Ini banyak akan Bapak Ibu belajar banyak ilmu, bukan hanya sebatas kita bercanda-bercanda dalam tema kita ini. Banyak yang akan insyaAllah menjadi bahan untuk kualitas hati kita supaya betul-betul bisa menjadi ahlul Quran. Supaya insyaAllah habis mempelajari 10 kunci ini, biarpun anda tidak faham bahasa Al-Quran, tapi bisa menikmati. Umur kita sudah lewat 30, 40, 50, 60. Masa sampai sekarang belum bisa hayati Al-Quran, belum bisa rasa lezatnya Al-Quran. Allah kalau turunkan Al-Quran di atas gunung bisa hancur jadi basir. Masa hati kita lebih kasar daripada batu gunung? Ini harus kita tahu bermasalahnya apa. Ulama menjelaskan salah satu alasan umat Islam yang namanya ummatul Quran tidak bisa merasakan nikmatnya Al-Quran, lezatnya Al-Quran, karena mereka belum tahu tanda Al-Quran, masih bodoh terhadap Al-Quran. Inilah salah satu yang membantu supaya kita betul-betul tahu posisi kita sama Al-Quran apa, dan apa itu Al-Quran yang begitu agung dan istimewa menjadi kenikmatan. Sampai ada seorang ulama berkata, demi Allah, kalau umat Islam tahu apa itu keindahan dan keistimewaan Al-Quran, tidak akan bisa nyaman tidur. Tidak akan bisa nyaman tidur, karena dia tidak mau tidur tinggalin Al-Quran, karena mereka belum tahu. Karena kita aja yang belum tahu apa sebenarnya yang Allah rahasiakan dalam Al-Quran. Kata ulama, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, baca Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu, majalah seperti ini, hadir di majlis di khususnya di Sunda Kelapa ini, insya-Allah Bapak Ibu akan mendapatkan banyak pelajaran. Kalau kita coba bayangkan, kalau setiap tema saya buatkan bukunya aja, bisa bukunya sampai 100.000. Tapi kita berusaha mencarikan yang sederhana, semampunya, seusaha mungkin. Karena kita di sini berkembang bukan untuk mencari untung, tapi bagaimana kita bisa menyebarkan ilmu dengan mudah supaya di mana-mana orang bisa belajar dan di mana-mana orang sudah bisa memiliki. Apalagi antum bisa mendapatkan pahala sebagai wakaf. Begitu antum beli majalah sudah belajar, tidak usah disimpan, sampaikan ke yang lain. Barangkali keluarga di kampung atau di mana-mana, ini menjadi wakaf. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sadaqatin jariyah. Apa itu sadaqatin jariyah? Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita tidak tahu, barangkali Bapak Ibu memang mendapatkan majalah anda sendiri, tapi begitu anda berikan hadiah majalah itu ke orang lain, habis anda sudah sendiri baca, sudah mendapatkan manfaatnya, anda juga ikut mendapatkan pahala membagi ilmu. Walaupun kita bukan ulama, walaupun saya tidak mengerti ilmu agama, tapi kita bisa mendapatkan pahala menyebarkan syiar ilmu. Ini salah satu yang harus kita kembangkan. Kapan saatnya kita lebih bersemangat untuk belajar? Kadang kita sudah tahu jalan yang termudah ke surga Allah, belajar ilmu. Mau masuk surga dengan mudah atau yang dengan susah? Satu-satunya ibadah yang menjaminkan kita masuk surga dengan mudah, belajar ilmu. Belajar ilmu. Belajar ilmu bagaimana? Lewat baca, lewat ikut majlis ta'lim, lewat ikut ceramah, lewat ikut mendengar khutbah, lewat ikut mendengar rekaman-rekaman yang di mana alhamdulillah salah satu yang Allah berikan karunia dan kemudahan, Allah mendatangkan sahabat kita ini bayan sama anaknya. Ini anaknya subhanallah seumur masih muda sekali, tapi Allah berikan otak yang luar biasa dahsyat untuk memanfaatkan teknologi ini supaya bisa berkembang. Untuk ini teknologi bisa bermacam-macam. Teknologi itu bisa menjadi baik, bisa positif, bisa juga buruk. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan.
Sekarang di mana-mana jemaah, biarpun tidak sempat hadir, dia di mobil bisa dengar, di rumahnya bisa dengar, biarpun di luar negeri. Malah saya kemarin terima info, ada di antara jemaah lagi umrah, tapi dia bisa menikmati ceramah kita sekarang. Kan kita gembira, senang. Orang bisa dapat ilmu di mana-mana. Apalagi lewat tanya jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama bersemangat. Wallahi sisa umur kita tidak tahu berapa yang tersisa. Satu hari, jadikan satu hari yang terbaik daripada yang sudah lalu. Barangkali dengan satu hari semangat kita belajar, semangat kita menusput agama, semangat kita menusput dakwah, Allah ampuni segala dosa lalu. Bisa dengan satu hari saja. Ada di antara sahabat yang Rasulullah menceritakan, baru masuk Islam, bersujud lillah, untuk sujud syukur karena masuk Islam, meninggal dunia. Kata Rasulullah, karena sujudnya satu saja, belum tentu dia salat. Karena baru masuk Islam, sujud syukur, Allah naikkan darajatnya dan masuk surga. Hanya sujud. Jadi masalahnya Bapak Ibu bukan banyak amal, tapi masalahnya apakah kita ikhlas dan yang terbaik yang kita berikan untuk agama. Itu yang perlu kita sama-sama berjuangkan. Allah Maha tahu apa ujian yang saya sendiri hadapi. Allah Maha tahu. Tapi tetap saya bersemangat, insyaAllah saya bernazar akan teruskan dakwah ini tanpa ada halangan, biarpun halangannya apa saja, sampai mati. Sampai mati. Malah saya selalu berdoa, ya Allah, kalau Engkau takdirkan saya wafat, ya Allah wafatkan saya sedang saya berdakwah. Sebagaimana salah satu guru saya meninggal dunia pas menyampaikan ceramahnya. Begitu dia menyampaikan akhir ceramah itu, marilah kita sama-sama membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah guru saya meninggal dunia. Dia memimpin jamaahnya dalam dakwah membaca kalimat syahadat, meninggal dunia. Itu keinginan saya. Dan saya sudah sampaikan kepada istri, kalau anda tidak mampu bertahan untuk saya memperjuangkan umat ini, pulang aja. Orang tuanya alhamdulillah masih ada, masih hidup. Saya tidak ada tawar-tawaran sama siapa-siapa. Harta, dunia, keluarga, demi agama Allah saya tinggalkan. Saya mau wujudkan dan targetkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Harus terbukti, bukan hanya sebatas ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu, berhati-hatilah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, keluargamu fitnah. Fitnah apalagi kalau menjauhkan kita dari agama. Sekarang jujur saja, kita aja belum faham agama, anak kita apa lagi? Bahaya Bapak Ibu. Apa masa depan kita yang kita harap? Apa yang kita harap? Minta yang terbaik sama Allah. Yang sudah ada kita belum syukuri, minta aja yang belum ada. Kalau anda ingin Allah balas dan menerima kita sebagai ahli syukur, la in syakartum, sudah hafal lagi. La azidannakum, Allah sudah berjanji akan kami tambah dengan syukur kamu yang ikhlas dan benar. Kita sekarang merasa belum syukuri yang sudah ada, kita masih minta ya Allah, minta A, minta B, minta C, lama-lama kesal. Ya Allah, kenapa tidak dikabulkan? Allah mau kasih tahu kita bicara, tapi kita belum faham, belum mendengar. Allah mau kasih pesan kepada kita, syukuri dulu yang sudah ada. Yang sudah ada belum lunas syukurannya, belum lunas. Kalau mau nambah lagi, minta lagi, Allah tidak keberatan kasih. Tapi kalau Allah kasih di atas nikmat yang sudah ada yang belum kita lunasi syukur, berarti berapa banyak nanti, tambah lagi beban. Allah masih kasihan sama kita, masih sayang sama kita. Coba kalau kita seorang yang selalu bersyukur, apalagi doa yang indah, yang insyaAllah dengan doa ini menjadi doa syukur harian. Kalau kita merasa dengan sekali baca doa ini, ada riwayat dibaca 3 kali, insyaAllah termasuk orang sudah melunasi syukur harian. Kalau dibacakan malam hari, termasuk orang melunasi syukur malam hari. Banyak nikmat yang kita dapat, yang kita hitung, yang kita ingat, ada yang kita lupakan. Allahumma ma asbaha bi
min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca doa ini, dia telah melunaskan syukurnya. Sudah lunas. Berarti tidak ada kewajiban lagi. Inilah kita jaga dan kita rasakan dan kita nikmati. InsyaAllah akan terdapat janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Begitu anda angkat tangan karena sudah lunas syukur yang kemarin, begitu anda angkat tangan meminta nikmat yang terbaru, Allah segera memberikan nikmat karena kita sudah lunas yang sudah ada. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap mau fokus kepada tema malah larinya keluar. Ini gara-gara Bapak Ibu. Ya itu makanya karena saya sayang malah begini jadi perasaannya. Setiap ada apa-apa, ya Allah, Allah Maha tahu saja. Saya tidak bisa berbicara banyak. Allah yang Maha tahu. Demi Allah Bapak Ibu, kalau kalian tahu apa isi hati saya untuk Bapak Ibu, akan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin hanya satu-satunya, mari kita sudah sadar. Tidak ada yang jamin sisa umur kita. Tidak ada yang tahu. Ustaz Jeffrey sebelum meninggal 3 hari, sebelum meninggal 3 hari, bersama-sama kita isi di satu tempat. Di saat itu habis acara itu, saya malah kurang sehat, sakit, parah, drop masuk rumah sakit. Beliau masuk kuburan. Kadang-kadang saya bertanya diri, subhanallah, beliau masuk kuburan, saya masuk rumah sakit. Coba kalau sebaliknya, beliau yang masuk rumah sakit, saya yang masuk kuburan. Tidak ada yang tahu umur. Oleh karena itu Bapak Ibu, kapan saatnya kita sadar? Kapan kita bisa menjaga lidah kita? Kapan kita bisa menjaga langkah kita? Kapan kita bisa menghabiskan waktu untuk agama Allah? Kalau kita melihat manusia dari pagi sampai malam, tidak ada bosannya mencari dunia, mencari nafkah, mencari hidup, mencari mati. Tidak ada bosannya dia dalam hidupnya di dunia. Demi anak, demi masa depan, demi cucu, demi keluarga, demi. Terus untuk neraka apa? Untuk surga apa? Untuk ridha Allah apa? Al-Quran aja kita megang, dah bisa tahan lama, sudah ngantuk, sudah bosan, sudah capek. Tapi kalau kita megang Quran sampai habis, malah kita bolak lagi mengulang bacaannya. Barangkali ada yang tertinggal belum dibaca. Malah habis kita baca pusing, sakit kepala. Kenapa? Dipastikan naik BBM. Itu yang kita baca. Stres kan? Tapi coba kalau baca Al-Quran, subhanallah, baca Quran sudah stres, tapi tetap baca lagi. Ini baca lagi. Habis itu diulang lagi halamannya. Belum lagi foto-foto perempuan. Dilihatin berkali-kali. Sudah baru dia buka halaman Qurannya, halaman sekian ada foto wanita. Oh sebentar, habis Qurannya balik lagi. Halaman tadi berapa ya yang ada foto? Ya Allah, manusia memang Allah kasih yang terbaik, tapi dia mau cari yang pusing. Dia mau cari yang stres. Bukan stres lagi, super stres. Habis itu, ya Allah kenapa hidup saya begini? Ya Allah kenapa berantakan? Ya Allah kenapa saya punya masalah? Ya Allah kenapa saya tidak bisa nikmat ibadah? Ya, perbuatan kita. Bukan Allah yang mengkurani itu. Padahal Allah sudah memberikan segala kesempurnaan.